seseorang yang sangat ahli di dunia permuralan. Ya, dan sudah terkenal juga nih di kalangan publik seniman mural dan grafiti. Wow. Ya? Ada Ohio. Halo. Halo Mas, Mbak. Hai. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Ya. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Sangat positif sekali. Apakah ini dampak dari Ohio membuat karya seni atau terlalu sering melihat sesuatu yang indah-indah di dinding? Karena memang harus positif terus kali ya Mas ya, setiap hari itu ya. Biar karya yang dibikin tuh jadi bisa dinikmati sama orang. Okay. Betul. Ohio sebentar, aku mau ngajak MJ Listeners dulu ya untuk gabung ke kita, ngobrol-ngobrol. Bisa lewat telepon untuk MJ Listeners yang mau gabung ke kita, mau tahu informasi soal Ohio atau permuralannya. Hubungi kita di 0215812088 atau di WhatsApp 081298725501 gitu. Ohio boleh dong ajak teman-temannya untuk telepon Ohio sendiri. Udah sempat di-share juga kok tadi. Oke. Thank you. Nah, mau kenal-kenal Ohio sedikit. Boleh. Awal hobi menggambar mural itu kapan? Ya. Dan dari emang sudah bakatkah atau ternyata iseng-iseng dari cat jatuh ternyata bisa dibuat sesuatu yang indah, gimana? Oh ya, ceritain dong ke kita dong. Awalnya itu sih dulu ya, waktu kecil itu ngeliatin almarhum bapak gitu. Dia pulang kerja itu kan dia sebagai PNS ya, terus pulang kerja itu sore, jadi setiap sore itu sampai malam suka ngelukis gitu ya kan. Terus akhirnya ngeliatin aja gitu, terus semakin gede juga jadinya ngeliat ada temen kakak juga yang mulai graffiti di jalan itu sekitar tahun berapa ya, 2005 atau 2006 gitu, grafitian, dan gue baru coba berani di jalan itu sekitar tahun 2009 atau 2010. Sisanya itu cuma gambar-gambar di atas saja. Jadi bakat melukisnya itu juga turun dari almarhum bapak ya? Iya. Oh, memang sudah berbakat ternyata. Iya. Terus untuk bisa sampai bikin Ohio Project ini gimana ceritanya tuh? Sebenarnya sih nggak sengaja ya, nggak sengajanya itu karena ini sebenarnya tuh kan project mural ini cuma kerjaan sampingan. Dulu tuh gue tuh kerja di kantoran gitu sebagai Desainer pasti. Enggak, gue malah sebagai IT project. Oke. Oh, oke. Kuliah dulu gue akuntansi, kerja sebagai IT, terus nggak nyambung emang, cuma Sabtu Minggu jadi gue kerjain kerjaan mural gitu. Di weekday-nya gue kerja kantoran, dan pas pandemi kemarin awal-awal 2020 itu gue kena efek pandemi lah istilahnya, kena cut off dari kantor, jadi memaksa gue untuk putar otak banting setir bikin project mural ini jadi lebih serius lagi, gue bikin profesional, akhirnya gue bikin bisnis. Gitu. Berarti ini hikmah dari pandemi ya? Iya. Bisa dibilang gitu. Nah, kalau untuk Ohio sendiri kerja sendiri atau dengan tim? Untuk sekarang gue ada timnya. Jadi ada di manajemennya, ada di tim lapangannya pun juga ada. Oh gitu. Itu dari teman-teman sendiri atau gimana tuh? Untuk tim lapangan itu dari teman-teman yang udah pada ahli juga di bidangnya, jadi gue nggak berani ngambil resiko buat nge-hire orang baru. Cuma kalau misalkan untuk di manajemen ya gue nge-hire. Nah, Ohio kalau untuk pembuatan mural ini kan di satu media yang besar ya, dan pasti bukan Ohio sendiri yang mengerjakan kan, memang ada timnya kan di lapangan. Nah, mendelivery ke teman-teman yang in touch langsung ke dindingnya itu perlu treatment khusus kah, atau memang Ohio yang mendampingi benar-benar, meskipun nanti kan pasti sudah ada print outnya ya, sudah ada print outnya dulu ya. Gitu. Nah, itu caranya kayak gimana? Kalau misalkan di jalan ya, kalau di jalan walaupun gambar segede apapun gue sih biasanya sendiri. Cuma kalau misalkan untuk mural projectnya ini emang gue selalu sama tim gitu ya kan, karena
ini kan biasanya ada deadline-nya kalau buat di kerjaan mural gitu ya kan. Ya gue dampingin gitu, jadi bagian A itu mulai yang sketsa gitu, atau gue yang mulai sketsa gitu ya kan. Oke. Sketsain gambarnya gitu ya kan. Terus si A warna yang ini, si B bagian yang ini, si C buat ngewarnain yang sebagian ini gitu. Misalkan gambar tanaman itu buat tugas lo, gambar orang itu tugas lo, buat gambar pemandangannya, backgroundnya itu ada lagi orang-orangnya. Oke. Itu Nah, berapa lama tuh waktu yang dibutuhkannya tuh? Paling cepat waktu itu 8 kali 4 meter, 3 kali 3 meter, 6 kali 3 meter, itu 3 sisi. Gua kerjain sama tim 6 orang 36 jam. oke, 36 jam ya. Oke. Apakah itu apa namanya goals terbesar Ohio untuk media pengerjaannya di 8 kali 4 meter itu? Apakah ada yang lebih besar lagi, pernah bikin mural di salah satu gedung dari atas sampai bawah? Hampir kemarin sih, cuma ternyata nggak berhasil pitchingnya. Oh, Oh, pernah gagal juga. apa tuh yang menjadi kendalanya tuh? Nggak terlalu ya, mungkin ada kendala di harganya mungkin yang belum cocok. Oh, oke. Berarti Oke, kita lompat. Ya dari segi itu ya. Kita lompat ke pertanyaan lain. Nah, Ohio kan jasa Ohio ini kan terbilang langka ya. Dan maksudnya untuk segmented maksud saya. Iya betul. Iya. Kalau apa namanya secara finansial menjanjikan nggak sih? Secara finansial, puji Tuhan sih tercukupi ya, walaupun harus enggak gimana ya, gue ngejelasinnya ya. Yang penting cukup lah ya gitu ya. Tapi intinya ada bisa mencukupi ya. Ya lumayan, jadi bisa dibilang 2 kali lipatnya gaji gue di kantor. Oke. Oke. Soalnya ini mau bridging, ada salah satu pertanyaan MG listener kita yang bertanya-tanya berapa sih biasanya untuk biaya yang Budgetnya dibutuhkan per budget untuk mendekor di kafe-kafe gitu. Ini beneran. Beneran. Oh ya, Ada chat masuk ke kita. untuk budgetnya itu sekitar 400, ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. 450.000 sampai 700.000 per meter. Oke. Itu udah termasuk jasa sama bahannya juga, jadi klien itu udah terima bersih. Desain pun juga kalau misalnya mereka belum ada, ya gue bisa bantu bikin desainnya gitu sama tim. Oke. Tapi dari tadi kita belum tanya loh lokasinya ini di mana Ohio ini? Oh iya. Gue itu di Tangerang, di Ciledug. Oh Ciledug. Oke. Terus sudah berkelana kemana aja nih Ohio? Paling jauh itu ke Medan ya, 2017. Wow. Buat ngegambar doang. Buat gambar dong. Gambar doang. Nah, Ohio, kalau misalnya apa namanya teman-teman ada yang ingin menjadi bagian dari Ohio Team atau ingin mengembangkan bakatnya seperti Ohio, boleh dikasih apa ya, wejangan atau apa namanya insight lah. Latihan aja kali ya terus ya. Practice make perfect lah. Nggak mungkin ngebohongin latihan yang lu jalanin selama bertahun-tahun. Soalnya gue kan juga ngejalanin kayak gini kan bukan tahun kemarin pas pandemi gue belajar mural terus langsung jadi kan. Jadi betul. Gue mulai dari 2009 gitu, udah 11 tahun yang lalu. Jadi emang baru metik buahnya itu sekarang mungkin. Terus kalau berarti kan pandemi itu situasi di lapangan tuh kayak gimana tuh Kak Ohio? Banyak pesanan kah atau gimana? Atau Di lapangan sama aja ya. sama aja ya? Kita kerja juga sesuai prokes gitu ya kan, semuanya pada pakai masker, jaga jarak. Atau juga kalau misalkan ngerjain mural kan juga jarang ngobrol ya. Iya, fokus Fokus sama kuas sama tembok aja gitu. tembok. Oke. Ohio boleh diinformasin dong untuk teman-teman yang pengen melihat karya-karyanya Ohio di Instagram atau di media sosial atau di website, boleh diinfoin ke kita. Boleh, kalau di Instagram itu ada di
Ohio underscore OHAIYOH underscore itu untuk Instagram ya. Iya, Instagram idealis gue kalau di jalan grafitinya itu kan gue wayang batik gitu ya kan. Oh, bisa batikan lihat ini ya, batikan ya, aku lagi buka nih. Iya, kalau misalkan di Ohio Project bisa lihat untuk project-project muralnya di situ. Wah. OHIYOH.project. Nah, kalau ngomongin batik, berarti ada toko favorit dong. Sama aku dapat informasi suka wayang juga ya. Iya, gue di jalan itu emang lagi ngebangun trademark gitu lah ya, buat nge-branding si batiknya itu ada di Ohio-nya ini. Jadi Ohio itu identik sama batikan gitu lagi. Soalnya nggak ada sih kayaknya kalau misalkan di graffiti gitu atau di jalan street art yang main batik Jawa atau wayang kayaknya belum ada. Makanya gue ngambil kesempatan itu, peluang itu buat gue ngenalin juga ke publik kalau misalkan kita itu ada budaya yang nggak cuma bisa dilihat di TV atau di kain doang, tapi bisa dilihat di jalan juga. Itu sih targetnya. Wah, seru banget kita ngobrolnya Kakak Uti. Terus selain di tembok berarti media lain juga pernah buat kah? Iya. Apa tuh? Bulan April kemarin gue habis pameran di kain. Jadi print scarf gitu. Terus bulan kemarin juga dari Museum of Toys. Jadi di mainan muka tembok gitu. Jadi medianya, medianya bisa kain, bisa baju ya. Ini aku lagi sambil lihat Instagramnya Ohio loh. Oh iya, thank you loh. Itu pasti kan kendalanya beda-beda kan ya, tembok, kain, kayak gitu kan. Terus ada nggak sih selain ciri khas Ohio tuh selain batikan, ada nggak? Nggak ada. Selain batikan ya wayang ya. Oke. Selain batikan ya wayang. Wayang gitu ya. Oke. Terakhir, pesan semangat nih dari Ohio untuk anak muda di luar sana. Apa? Jangan takut coret-coret lah. Jangan takut salah. Jangan takut. Kebanyakan orang tuh nggak mau mulai itu karena takut gitu ya. Udah mulai aja sebenarnya. Lu bakal bisa sih. Maunya lu gimana sampai target lu tuh tercapai. Gitu sih. Wah, thank you Ohio. Kita seru banget obrolannya. Tapi seperti biasa yang membatasi kita adalah waktu. Kalau bisa kita buat segmen sendiri nih nanti buat Ohio ya. Oke. Terima kasih. Salam sehat Ohio. Thank you, Ohio.